Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman dimanapun Anda berada saat ini. Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talk Show untuk malam hari ini. Ya, seperti biasa temanya di edisi setiap hari Kamis untuk malam ini kita akan hadir untuk menemani Top Mania di podcast Radio Talk Show. Dan untuk malam hari ini untuk tema kita adalah galau, hadirkan Al-Quran dalam hati. Nah, untuk malam hari ini juga untuk narasumber kita masih dari Universitas Peradaban Bumi Ayu, ada Pak Muhammad Lukman Arifin. Kita sapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum Pak Muhammad Lukman Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Wah, ini ceria banget ini untuk malam hari ini. Walaupun hujan, tadi berangkat hujanan ya Pak? Oh iya, tadi agak gerimis gitu suasananya, tapi ini jadi penawar galau kan. Ya, karena memang tema kita untuk malam hari ini adalah galau gitu ya. Ya, Pak Arifin, untuk di Universitas Peradaban udah lama? Udah dari tahun 2014 ya. 2014 ya, udah lama ya, berarti sekitar 6 tahunan ya? Iya betul. 6 tahun. Dan asli mana Pak? Oh, saya aslinya jauh, jadi muhajirun ini, pendatang. Jadi saya aslinya Blora. Terus kemudian melalang buana dan akhirnya berlabuh di
Universitas Kota Bumi Peradaban. Peradaban ini. Oh, berarti anak istri berarti ikut ke sana. Iya udah asli sini kalau istrinya. Oh, asli sini. Iya. Ya, Pak Lukman, untuk malam hari ini tema kita adalah galau. Ya, hadirkan Al-Quran dalam hati. Ya, memang untuk kondisi-kondisi saat ini memang biasanya untuk perasaan galau-galau ini memang menjadi hal yang mungkin manusiawi dimiliki hampir semua manusia. Dan ini tentu ini sebagai dosen studi Islam Universitas Peradaban Bumiayu, ini memang untuk Pak Muhammad Lukman ini menjadi tema kita gitu ya, untuk malam hari ini. Ya, Bang Lukman, mungkin sejarah dari berdirinya untuk pendidikan Islam di Universitas Peradaban, Pak. Mungkin sedikit bocoran. Oke, terima kasih. Jadi memang Universitas Peradaban ini adalah salah satu universitas yang memiliki ciri, termasuk diantaranya adalah ada diberikan mata kuliah studi Islam. Di sini memang sejak awal punya komitmen universitas dan seluruh akademika ini untuk diberikan wawasan tentang keislaman, termasuk diantaranya adalah tentang studi Islam kepada mahasiswa. Dan ini cukup memberikan wawasan yang sangat penting, baik dalam segi keilmuan sekaligus untuk bisa membekali tentang karakter yang sangat dibutuhkan untuk baik generasi sekarang itu. Gitu. Ya, dan ini untuk pendidikan Islam ini tidak semua kampus memilikinya ya, Pak? Mungkin. Ya, sejauh yang saya tahu memang untuk seluruh kampus di Indonesia memang harus menempuh pendidikan agama. Jadi 2 SKS. Hanya saja di Universitas Peradaban ini sampai 3 SKS plus ada juga muatan bahasa Arabnya. Jadi memang keunggulannya adalah selain memang ada mata kuliah studi Islam yang SKS-nya lebih besar daripada perguruan tinggi yang lain, plus ditambah dengan kemampuan bahasa Arab itu. Oke, ya, dan ini menarik tentunya untuk Top Mania semuanya, dan untuk yang ada di rumah, khususnya untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu, untuk malam hari ini Pak Lukman, kita juga bisa disiarkan secara langsung di video streaming, Pak. Jadi untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu bisa menyaksikannya di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM Bumiayu. Dan ini tentu untuk Top Mania juga nanti bisa berinteraktif di 0856 020 37951, atau juga bisa nanti berinteraktif ke nomor HP Japrinya Pak Lukman ya, Pak. Ya betul, ini udah banyak milenial yang galau kan. Ya, sebenarnya arti galau sendiri ya, kita masuk di inti dari tema kita, Pak. Ya, arti dari galau ini sebenarnya apa sih, Pak? Mungkin karena memang manusiawi atau memang perasaan kita saja gitu? Iya, galau ini sejatinya juga hampir secara psikologis hampir semua orang juga memilikinya ya. Galau itu diartikan ya resah, gundah, gulana gitu. Kalau orang-orang tua dulu mungkin maknanya agak begitu ya. Iya, betul. Tapi kalau anak sekarang ya identik dengan galau, dikit-dikit galau. Apa-apa galau gitu ya. Jadi galau ini sejatinya memang satu sisi adalah sesuatu yang psikologis, artinya satu manusiawi. Tetapi kalau misalkan berjalan secara terus-menerus dan tidak lumrah, ini yang sudah tidak manusiawi kan begitu. Jadi ada koridor yang memang masih dalam batas manusiawi, dan koridor yang lain kalau misalkan hampir setiap hari misalkan galau lah, kamu kok mager terus ini kenapa? Galau. Mager terus-terusan ini kan malas gerak itu kan. Nah, ini berarti perlu diobati ini. Nah, kan. Tapi kalau masih dalam taraf normal misalkan kadang-kadang kita kalau itu wajar kan, karena tidak mungkin yang namanya manusia itu selalu meningkat. Ada kalanya memang tensinya menurun atau kadang naik, kadang semangatnya naik, kadang menurun, kadang rajin, kadang malas. Itu hal yang lumrah memang secara secara ilmiah. Tetapi ya kadangkala tadi kalau terus-menerus ini yang mungkin perlu diterapi gitu kan. Nah, itu. Memang bisa, Pak, diterapi untuk kayak galau, perasaan galau-galau ini. Biasanya kebanyakan cewek gitu yang galau gitu. Wah, kalau nggak tahu kalau ya rata-rata cewek ini sepertinya galau pun ya diderita oleh semua orang. Oh, semua orang iya, ya. saya rasa semua orang tidak ada bedanya ya.
entah itu yang laki-laki atau perempuan. Kemudian juga baik orang tua maupun remaja, baik kemudian orang yang punya banyak Hutang harta, ya, Pak? hutang, Pak. Orang yang banyak hutang ataupun mereka banyak uang, lain Ya. juga galau, Pak. Sama-sama galau. Sama gitu. galau. Jadi tidak identik orang yang secara zahir atau secara apa yang kita lihat di luar itu mereka adalah orang yang serba wah. Tidak. Ternyata galau ini juga menghinggapi semua orang, tidak hanya yang tampak dari luar itu oke-oke saja. Nah, itu yang perlu kita mengerti gitu. Kemudian bahaya dari penyakit galau sendiri apa, Pak? Mungkin untuk kita semuanya gitu, khususnya untuk manusia. Apakah itu dari bisikan-bisikan setan atau apa gitu, Pak? Nah, dari bisikan mana ini? Jadi intinya galau itu yang paling berbahaya sebetulnya kan tidak produktif gitu kan. Itu yang mungkin paling berbahaya. Jadi tidak produktif. Sedangkan kalau kita ingat makna dari sebuah kita diciptakan sebagai manusia, fungsinya adalah memang untuk bergerak, untuk produktif, bekerja, belajar, kemudian berdikari, menciptakan peradaban, memberikan kontribusi, menyelesaikan persoalan. Ini kan gitu. Tapi ketika kita galau, wah, linglung kan. Nah, ini justru ini bertolak belakang dengan keberadaan dia sebagai manusia. Malah dia kok ingin dibantu lah ini. Inilah yang mungkin bahayanya galau. Jadi justru malah ingin dibantu. Harusnya dia bisa memberikan solusi. Itu mungkin yang bahayanya dari galau itu. Iya, dan ini tentu tidak memandang kasta gitu ya, Pak? Oh iya, tidak memandang kasta. Jadi semua orang, saya rasa tadi misalkan kalau kita di dalam petunjuk kitab suci kita Al-Qur'an misalnya kan juga sama. Orang kaya termasuk dianjurkan untuk memberikan sebagian hartanya kan gitu. Karena apa? Di antara tujuannya adalah supaya dia tidak galau. Pertanyaannya mungkin loh, ada Pak orang yang banyak uang itu Galau? Ya ada. Bingung kadang. Wah, ini tak taruh mana duitnya karena saking banyak duitnya loh. Banyak loh orang ini. Coba akhirnya apa? Termasuk di antara resep yang diberikan adalah membayar zakat, memberikan infak, memberikan sedekah. Apakah pengaruhnya? Ada. Secara psikologis itu bisa melapangkan dada. Jadi tidak termasuk manfaat yang lainnya, mengurangi keserakahan. Karena sejatinya sebagai manusia diberikan berapapun ya kurang kan. Nah, kalau dengan diberikan ini kepada orang lain itu banyak tinjauan secara disiplin ilmu nanti itu juga bisa mengurangi kegalauan itu. Jadi kalau ini kalau disebut hampir semua orang ya bisa saja mengalami galau itu gitu. Ya mungkin sebab dari galau sendiri apa? Mungkin perasaan-perasaan kita sendiri memang dari lubuk kita sendiri atau memang lingkungan juga berpengaruh atau mungkin keadaan juga berpengaruh, Pak? Iya, tentunya kalau kita melihat galau itu sendiri ya dari banyak faktor termasuk entah itu internal maupun eksternal kan. Faktor eksternal termasuk kalau sekarang ini ya gaya hidup termasuk kan. Wah ini pemasukannya sekian kok gaya hidupnya berlebihan. Wah ini mesti galau, pasti galau itu kan. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi ini. Karena seringkali orang itu punya keinginan, sedangkan dalam sebuah peribahasa mengatakan bahwa tidak semua yang diinginkan seseorang itu dapat dicapai gitu kan. Laisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu istilahnya. Jadi tidak semua. Akhirnya karena galau ada temannya bisa ini, wah ini otomatis harusnya bisa memosisikan apa langkahnya ya cari rezeki yang halal dulu baru membeli gitu kan. Jadi tidak secara instan kepingin memiliki tanpa ada usaha. Jadi faktor eksternalnya, misalnya faktor internalnya mungkin ya dari aspek dirinya sendiri yang memang dia malas tetapi dia punya keinginan yang besar. Nah ini kan mimpi namanya. Kalau cita-cita kan enggak. Kalau cita-cita itu kan orang yang punya keinginan tetapi dia punya semangat, punya strategi, punya perencanaan. Itu mimpi. Tapi kalau
apa yang mengakibatkan galau dari diri sendiri, termasuk dia punya mimpi tapi tidak punya tekad. Ini kan tidak punya pistol kan, tidak punya bahan bakar kan istilahnya kan. Nah ini yang mungkin bisa jadi faktor itu kalau itu. Ya, kemudian juga kadang-kadang ya kita pribadi Pak Lukman, kadang-kadang ya kita sebagai manusia kadang-kadang kita juga salah dalam langkah ketika kita galau. Biasanya ketika kita galau bahkan kita ke hal-hal yang negatif. Ini sebenarnya apa Pak langkah-langkah yang perlu ditempuh seperti tadi tema kita gitu, galau hadirkan Al-Quran dalam hati ini. Makanya di antara rambu-rambu yang diberikan oleh agama ini kita perlu berpegang pada Al-Quran. Al-Quran ini memberikan kita beberapa petunjuk-petunjuk di dalam hidup kita. Misalnya dengan kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita baca, kita usahakan, kita rutinkan, otomatis kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ketika kita semakin dekat, kita akan membaca makna-makna yang dikandungnya. Ketika kita sudah memahami makna yang dikandungnya, otomatis kita tersibukkan kepada hal-hal yang positif. Karena nilainya kan ya, positif semua kan gitu kan. Dengan kita membiasakan melakukan hal yang positif terus, otomatis yang negatif otomatis tersingkir. Jadi secara kaidahnya istilahnya, orang kalau sudah waktunya dihabiskan untuk yang positif, ada enggak yang untuk hal yang negatif? Sudah tidak terpikir. Nah, tetapi bagi orang yang memang tidak punya waktu yang positif, pikirannya masih ngalor ngidul kan, karena tidak punya tujuan. Tetapi ketika kita mengisinya, misalkan tadi dengan membaca Al-Quran setidaknya dalam satu hari, entah semampunya lah, apakah dia dalam satu hari bisa 5 juz, kalau tidak mampu 1 juz, kalau tidak mampu lagi ya 5 lembar, atau tidak lagi 1 lembar, atau tidak lagi ya 1 ayat gitu. Setidaknya ketika kita sudah membiasakan tersebut itu dan menjadi kebiasaan, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan dan itu bisa membimbing kita dan mengurangi hal-hal yang negatif. Itu jawaban saya. Ya, dan ini tentu galau ataupun ketika hadirkan Al-Quran dalam hati ini, ya apakah dalam kondisi sholat juga termasuk Pak? Termasuk diantaranya otomatis sholat sendiri itu kan memang termasuk memberikan banyak manfaat ya. Bagaimana mengapa kemudian kita sebagai umat Islam diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu dan menurut para ahli pun kenapa tidak disatukan waktunya kan? Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini waktunya pun ada karena apa? Di antara salah satu hikmahnya karena memang rutinitas manusia itu memang butuh istirahat. Coba bisa bayangkan dalam seharian full dia bekerja, otomatis dia akan kecapean, maka termasuk dengan sholat. Lah, dengan adanya sholat seperti ini memberikan banyak manfaat, termasuk di antaranya adalah mensegarkan baik pikiran maupun hati. Jadi dengan semakin segar hatinya, pikirannya, maka otot, badan dan geraknya otomatis semakin sehat. Anggap saja kalau misalkan kita dalam dunia elektronik sekarang teknologi, kalau sebuah mesin, katakanlah ini sebuah ilustrasi yang saya berikan, mesin seharian penuh on gitu kan, apa yang terjadi? Tentu untuk menyegarkan kan perlu direfresh gitu kan istilahnya. Saya tidak menyontohkan itu, ini hanya semacam bagian untuk menjelaskan sebagai ilustrasi gitu kan. Jadi dengan kita sholat kemudian mengingat Allah sang pencipta kita, maka seakan mengembalikan kita tujuan utama kita diutus di dunia ini. Karena lagi-lagi sering kan kadang kita lupa kan, sering di dunia ini padahal tujuan utamanya ya kita itu ya tugasnya adalah menyembah Allah, itu utamanya. Terus Pak, kalau kita berbisnis, beraktivitas, menjadi pedagang, menjadi nelayan, menjadi petani, atau menjadi pengusaha dan lain bagaimana? Itu hanyalah untuk bekal gitu kan. Jadi bukan tujuan utamanya. Nah, tujuannya adalah itu untuk bekal gitu. Nah, itu mungkin yang
dari jawaban saya. Ya, kan mungkin nah ini juga mungkin kadang-kadang seperti disampaikan Pak Lukman tadi, manusia kadang-kadang dilupakan ini loh Pak. Kadang-kadang dilupakan. Ini juga menjadi sumber galau gitu ya ketika kita diutus sebagai holik di muka bumi ini, khalifah di bumi ini, kemudian kita bahwa duniawi ini menjadi satu bekal kita, harta kita menjadi bekal kita, ilmu kita menjadi bekal kita, tapi kadang-kadang kita lupa gitu loh Pak. Nah, ini juga menjadi kita akan menjadi malapetaka bagi kita, dan galau ini yang juga kadang-kadang membawa petaka ini loh Pak. Iya betul. Jadi dunia ini sejatinya bukan tidak harus dikecam gitu kan. Carilah ya. Memang agama pun mengajarkan untuk mencarinya. Hanya saja jangan jangan melampaui batas kan begitu. Jadi agama ini itu memang diperuntukkan untuk manusia pun, ini tidak lantas kemudian manusia di dunia ini hanya untuk ibadah terus, malah tidak sesuai dengan agama, justru itu. Jadi yang sesuai adalah mensinergikan antara agama dan akhiratnya, mensinergikan antara dunia dan akhiratnya. Jadi kalau fokus dunia terus, ya tidak bagus. Akhirat terus lupa membantu tetangganya, ya tidak bagus juga kan gitu kan. Ini terus lah, ini nggak pernah makaryo gitu, nggak pernah kerja loh. Itu juga nggak bagus juga. Jadi banyak penjelasan dari sebuah hadis di mana ada beberapa sahabat kemudian diluruskan Nabi. Saya aja ya kadang istirahat, kadang tidur, kadang bangun malam, kadang puasa, kadang berbuka. Apa artinya? Di situ Rasul ingin menjelaskan bahwa manusia di dunia ini memang harus sinergi, tidak hanya untuk untuk akhirat iya, tapi dunia iya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh bahwa kadang memang kita yang membuat kita lupa karena tadi menaruh ekspektasi mimpi yang terlalu besar gitu kan lah. Sedangkan kita melupakan tujuan utama kita dicipta itu. Ya baik, teman yang masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu Ahmad di Radio Podcast untuk malam hari ini ya, dan masih ada Pak Muhammad Lukman Arifin. Beliau adalah dosen studi Islam Universitas Peradaban Bumiayu, dan untuk tema kita adalah galau, hadirkan Al-Quran dalam hati. Ya, ketika Tomani memang sedang galau, ya ini biasanya Tomani kalau sedang galau banget. Nah, ini harus Tomani harus ingat Al-Quran dalam hati kita. Jadi seperti disampaikan Pak Ari Lukman tadi, bahwa ketika kita sedang galau, ayo kita ingat Al-Quran, dan ini akan membuka hati kita, kemudian juga akan sedikit lockdown gitu ya, hati kita akan sedikit lockdown, kemudian juga akan merefresh lagi untuk pikiran kita. Dan untuk teman ya, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita, masih banyak hal-hal menarik di malam hari ini, tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan jeda sebentar, ada beberapa Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini, dan masih bersama Pak Muhammad Lukman Arifin, dosen studi Islam Universitas Peradaban Bumiayu, yang malam hari tema kita masih di galau. Ya, temannya ketika galau, nah hadirkan Al-Quran dalam hati. Ya, Pak Lukman, ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, ini dari Mbak Widya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan Al-Quran pada anak yang sudah asik dengan dunianya? Ini memang kita sebagai orang tua memang menjadi satu prihatin juga mungkin Pak. Saya pribadi juga saya kadang-kadang prihatin juga dengan kondisi anak kita yang sekarang ini lebih asik dengan dunia gadget, kemudian juga kalau masih dengan teman-temannya mungkin masih lebih baik gitu ya. Tapi sekarang dia lebih cenderung kayak kecanduan gadget. Nah, ini bagaimana caranya Pak untuk menumbuhkan Al-Quran dalam anak ketika sudah kecanduan seperti ini? Oke, jadi ini pengalaman beberapa hal ya yang saya lakukan sendiri gitu kan. Memang salah satu yang perlu kita mengerti itu adalah bagaimana memahami psikologi anak itu menjadi penting. Ya. Ketika anak memang dunia main game, main HP, mengapa itu menarik? Karena ya memang menarik gitu kan. Jangan tidak hanya anak-anak, orang tua pun menarik. Betul. Caranya adalah
berikan yang menarik lagi gitu. Dengan cara apa? Ya apa yang membuat mereka menarik, termasuk saya sendiri. Ini kan kita tahu kan anak-anak ini sekarang ada sebagian sudah nggak pada masuk sekolah kan Pak ya. Betul. Otomatis berarti kita di rumah apa ya, kalau saya ajak mereka kebun dengan membaca Al-Qur'an. Nah, dengan berkebun sambil jalan-jalan itu tidak ada masalah. Yang penting kan mereka dunia anak ini ya memang harus enjoy. Jadi tidak lantas kemudian kita mengajarkan Al-Qur'an di kamar ya jenuh, tidak menarik. Ajak mereka kebun, kasih mereka sambil minum apa yang enak, terus kemudian juga kasih jajan. Jadi sesuatu yang bisa menarik, termasuk itu. Saya ajak jalan-jalan Pak, kadang saya ajak ke stasiun melihat kereta, ayo sambil kemudian kita membacakan ayat Al-Qur'an, dia mendengarkan. Jadi anak itu tidak bisa dipaksa ketika mereka misalnya tidak mau, ya udah begini ya sayang, misalnya kita bilang kepada anak kita, udah kamu nggak usah ngaji, tapi bapak yang ngaji. Akhirnya kita yang ngaji, kita membacanya. Itu termasuk juga bisa membuat sesuatu yang menyenangkan bagi diri. Atau juga dengan, kalau saya sendiri kemarin beli beberapa juz amma, tetapi warna Pak. Jadi warna, karena apa? Namanya psikologi anak, kalau nggak ada gambarnya nggak menarik. Itu. Saya beli Betul. buku-buku juz amma yang warna, yang full color, sehingga Dan mungkin ada gambarnya gitu. ada gambarnya. Jadi dia itulah dunianya. Kalau kita misalkan ingin membuat menjauhkan anak dari gadget dan yang lainnya, dan tidak bisa memberikan solusi, ya tidak akan menarik ya Pak. Ya. Sama halnya kita kan, kita tidak akan bisa karena nggak ada yang menarik. Kalau ada yang menarik, anak mau gitu kan. Bahkan kemarin misalkan, atau mungkin cara yang halusnya begini, ini masih jauh. Jadi misalkan kamu boleh main YouTube, kamu main game, tapi ngaji dulu. Wah itu terus anak saya lakukan seperti itu. Belum apa minta ngaji terus Pak. Saya ngaji terus karena apa? Dia inginnya mau main game. Nggak masalah, yang penting kan ada ngajinya. Itu kan lagi proses. Karena kalau kita sekarang hampir nyari sulit lah. Tidak boleh game, tidak boleh HP, tidak boleh, sulit. Maka itu tidak perlu dilarang, tetap dibolehkan, hanya saja dikurangi dan tadi hadirkan Al-Qur'an di dalam hatinya itu. Ya, dan inti dari jawaban Mbak Widya mungkin ketika kita ingin menarik anak kita dari dunianya, ya berarti disampaikan Pak Muhammad Lukman ini tadi bahwa kita harus dapat memberikan yang lebih menarik lagi gitu ya Pak. Betul. Intinya itu ya Pak. Iya, yang menarik gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang menarik gimana? ya normal kan? Iya, betul, apalagi betul. anak-anak. Betul. Masa misalkan mau diajak ngaji lah, yang menarik apa? Iya, betul. Kasihkan yang menarik gitu. Iya. Bahkan kalau bisa kasih hadiah yang dia menarik buat dianya. Kalau psikologi manusia, kalau dikasih yang menarik ya mau. Betul. Kalau nggak ada yang menarik, siapa yang mau? Betul. Itu kan lumrah kan? Ya betul. Oke Mbak Widya, mungkin ada sedikit sudah terjawab untuk pertanyaannya. Ya, dan intinya Mbak Widya ya, berarti ketika akan menarik anak-anak kita, ini juga saya jadi tahu, ini baru kepikiran juga betul. Kalau kita mau ngasih sesuatu atau menarik anak kita dari hal-hal yang disukai, kita harus berikan hal yang menarik lagi. Ya betul Pak Lukman, ini saya juga bisa menjadi terbuka ini tadi. Ya, kemudian ya ini juga ada pertanyaan lagi Pak Lukman, kenapa dari Stevina ini, Mbak Stevina masih dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu. Ini kenapa terkadang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba gelisah ini Pak? Memang ini manusia mungkin atau gimana Pak ini? Ya, kalau tiba-tiba gelisah, kalau misalkan masih hal yang lumrah, artinya sesekali itu memang sesuatu yang wajar. Di mana manusia ya kadang memang ya seperti itulah kondisi manusia, memang dibuat termasuk di antara sifat manusia itu kan seperti halnya yang kita tahu tidak sempurna. Kadang putus asa, kadang males, kadang ya itulah manusiawi. Hanya saja yang menjadi catatan yang saya sampaikan seperti yang di awal, kalau terus menerus lah inilah yang mungkin perlu diobati. Tapi kalau sesekali itu hal yang lumrah. Jadi ini masuk yang kategori yang mana mbaknya? Kategori yang lumrah atau yang tidak lumrah gitu kan. Kalau yang sesekali wajar ya,
ya kan? Kalau kadang kita memang lagi ya tadi risau dan nyalanya itu hal yang wajar. Tetapi kalau memang terus menerusan ya tentunya ini perlu dihadirkan Al-Qur'an. Jadi tidak otomatis dihadirkan dalam Al-Qur'an membaca terus kemudian sembuh ya. Resep yang dimaksud dengan dihadirkan Al-Qur'an ini berarti kan kita mencoba untuk memahami isi-isi dan makna-maknanya. Ya, itu termasuknya gitu. Ya mungkin, nah kalau tiba-tiba gelisah ini Pak, kayak Mbak Stevina ini gimana Pak? Tiba-tiba kita tahu-tahu aku jadi kurang mood, jadi galau gitu, gimana Pak? Ya kalau kita misalkan terjadi kondisi semacam itu, pastinya ya kita gunakan pada hal yang positif itu. Karena kalau kemudian kita tanpa punya semangat, tanpa punya daya, dan kemudian kita terus-menerus seperti itu, otomatis kan akan mengarah pada hal yang negatif. Biasanya begitu. Maka ya alihkan kepada hal yang menarik. Kalau saya sendiri misalkan saya galau nih, kadang kan ketika saya pernah menjadi mahasiswa, wah ini tugas banyak atau kayak tiba-tiba ya enggak punya hilang semangat ya gitu. hilang semangat, hopeless, enggak ada punya apa gitu. Saya jalan-jalan kayak yang positif. Misalnya termasuk di antara saya dulu itu sering pas waktu kuliah di Jogja itu Mas itu ya. Saya lihat pesawat Mas. Jadi cuman itu. Oh iya ya. Jadi alihkan kepada sesuatu yang menarik juga. Sesuatu yang bisa, oh ya, saya itu sangat menikmati ketika lihat pesawat naik itu. Oh iya ya. Itu termasuk. Jadi coba arahkan kepada sesuatu. Terus kemudian juga kadang memang ya tadi lumrah ketika kita di rumah terus ya memang jenuh. Ya refreshing, piknik lah kata orang kan begitu, apa nama sekarang ini ya kurang piknik gitu. Makanya sangat lumrah kita pun dianjurkan untuk piknik, jalan-jalan, bahkan agama pun menganjurkan untuk kita refreshing, bisa menikmati alam, dan inilah kuasa Allah gitu kan, kuasa Allah tentang alam raya ini. Lah itu dengan demikian kita akan menjadi menghilangkan kegalauan. Bahkan saya sendiri Pak itu sangat menikmati ketika malam itu melihat bintang Pak. Menurut saya itu lihat bintang itu bintang itu menarik sekali. Nah, itu saya rasa kadang kan kita bagi sebagian orang itu enggak menarik gitu kan. Itu juga bisa melihat kita ini itu bisa mengurangi rasa ini. Nah, tentunya ketika kita melihat bintang dan hal-hal yang menjadi ciptaan Allah ini, itu akan memberikan dampak kepada kita. Maka lagi-lagi Allah itu kan ayatnya disebut ulama itu kan ayatnya adalah satu melalui ayat Al-Qur'an yang tertulis, dan yang kedua ayat yang berupa alam raya ini yang tidak tertulis tersebut. Itu menurut saya. Oke, Mbak Stevina itu ya, dan manusiawi kalau memang Mbak Stevina kadang-kadang jatuh tiba-tiba gitu, gelisah, galau gitu. Yang penting jangan kategori yang terus-menerusan gitu ya Pak Lukman ya. Betul itu. Kalau udah terus-terusan perlu diruqyah atau gimana? Ya itu ya silahkan ya tadi gunakan hal-hal yang positif aja ya. Ya baik, kembali di selanjutnya juga ada pertanyaan lagi ini Mbak Lukman, ada dari Mbak Vira. Kenapa kalau sudah membaca Al-Qur'an ketika sedang galau tapi tetap galau? Apa karena kita kurang serius atau gimana ini? Ini gimana Pak? Kita lagi galau, kemudian kita membaca Al-Qur'an. Nah, tapi tetap galau ini, Pak. Ya, jadi lagi-lagi memang kaitkan galau ini seperti yang saya sebutkan di awal, ada yang sifatnya memang sementara, ada juga yang galau misalkan memang permanen, ada faktor-faktor lain gitu, artinya tidak galau yang wajar kan gitu kan. Nah kalau misalkan sudah membaca Al-Qur'an, ya bisa jadi karena memang belum bisa meresapinya, dan perlu dipahami tidak serta-merta misalkan saya galau karena punya utang, baca Qurannya kalau belum disauri ya memang galau kan gitu kan. Nah, makanya otomatis temukan dulu solusinya. Misalkan ya inilah anjuran Al-Qur'an di mana kita misalkan jalin komunikasi dengan orang tersebut. Nah, dengan menjalin komunikasi dengan orang tersebut bisa jadi orang tersebut justru malah dengan serta-merta mengikhlaskan. Nah, begitu. Jadi tidak lantas kita
membaca Quran selesai. Misalkan kita galau nih, oh saya galau Pak, karena tugas dari dosen kok banyak sekali. Dia tidak kerjakan, saya baca Quran ya tetap galau kan? Ya, karena apa? Karena yang menjadi persoalan itu bukan ininya, tapi persoalannya itu dituntaskan. Jadi makna dari menghadirkan Al-Quran ini adalah memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai payung kita dalam menyelesaikan persoalan yang kita miliki. Ya. Jadi tadi misalkan persoalannya lain, kemudian membaca iya kalau yang belum diselesaikan ya memang tetap galau, iya kan? Seperti yang contoh kan tadi, ini saya diminta ibu saya membersihkan rumah gitu kan, kalau nggak bersih dimarahi. Wah galau kan istilahnya, sampai mungkin orang tuanya pergi, sampai ibunya datang nggak selesai galau. Lah ya dimarahi, meskipun ibaratnya kan ya perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu. Tahu bersih atau enggaknya nanti gitu ya. Nanti gitu kan. Ya kemudian emang ada Pak itu tadi yang disampaikan Bapak, orang ketemu orang jadi galau gitu. Bagaimana? Ketemu orang jadi galau gitu. Orang yang bikin galau emang ada gitu. Orang yang bikin galau, ya mungkin kalau orang bikin galau ya anak muda itu biasanya. Kalau anak muda kan kadang galaunya kan beda gitu kan. Jadi galau-galau semacam ini, misalkan ini terutama kaum milenial ya. Kalau misalkan sekarang misalkan remaja karena ada faktor lain, ketertarikan atau faktor yang lain, ya itu menimbulkan kegalauan, itu juga sebuah naluri gitu kan. Jadi tidak masalah. Hanya saja Al-Quran juga tidak melarang misalkan laki-laki dan perempuan itu berkenalan asalkan masih dalam koridor agama, saling mengenal. Nah, yang tidak dibolehkan itu kan hal-hal yang mengarah kepada hal yang negatif. Itu yang tidak boleh. Misalkan saya galau nih karena punya rasa misalkan. Iya, dengan seseorang cinta lah gitu. Iya, ada perasaan cinta dan yang lainnya. Apakah itu wajar? Ya sangat wajar. Memang itulah manusia. Justru kalau tidak ada cinta, loh ini manusia apa tidak ini? Justru kan. Nah, tetapi agama itu memberikan rambu-rambu jika misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah punya umur, misalkan sudah cukup, terus kematangan psikologi sudah ini, terus kemudian ada faktor artinya sudah ada hal-hal yang dipikirkan sudah matang, berarti ya tinggal disampaikan ya tidak ada masalah. Misalkan galau, boleh nggak perempuan menyampaikan laki-laki ataupun sebaliknya sama, tidak ada masalah dalam agama. Jadi yang mungkin dipahami sebagian orang, misalkan perempuan menyampaikan sesuatu pada laki, perasaan itu tidak boleh, tidak apa-apa. Justru dulu itu nggak apa-apa, seorang perempuan pernah menawarkan ya Allah ya kepada Nabi kalau tidak salah itu kan diminta dinikahi gitu. Jadi dari situ bisa menunjukkan bahwa sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal itu tidak dilarang gitu kan. Dari kembali ke pertanyaan tadi, jadi kalau misalkan kita terutama tadi kaum milenial ada sesuatu yang membuat galau, perasaan cinta dan yang lainnya, ya kalau misalkan sudah dirasa cukup matang dan faktor-faktor yang lainnya bisa disampaikan kepada keluarganya, kepada walinya atau kepada ya keluarganya tadi tersebut. Jadi sehingga rasa galaunya itu hilang. Tapi kalau misalkan belum umur, ya berarti dialihkan kepada hal yang lain kan, yang begitu positif, kan, yang gitu. positif gitu. Ya, dan intinya berarti ketika kita memendam perasaan yang membuat galau, kita ungkapkan aja gitu ya Pak. Iya betul. Jadi selama itu hal yang baik lah ya. Kecuali yang mengarah ke yang negatif tentunya dilarang gitu kan. Ya baik, dan selanjutnya juga ini ada Eka Pak Lukman yang masih dari mahasiswa Universitas Peradaban. Ini cara membuang galau dengan menghadirkan Al-Quran misalnya seperti apa ini? Ya, memang ini masih ada kaitannya dengan jawaban-jawaban yang saya berikan sebelumnya. Jadi memang tidak serta-merta menghadirkan Al-Quran kemudian kita nggak pernah membaca Quran apa-apa, pokoknya galau baca Quran sembuh, ya nggak bisa. Makanya usahakan biar ya sebisa mungkin setiap hari itu dilatih. Jadi ilustrasi saya begini, misalkan kita tiba-tiba
ketemu orang di jalan untuk bergulat gitu kan. Terus karena kita tidak bisa bergulat, artinya kita berlatih secara instan, Ya. ingin pinter gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi sama. Jadi kalau kita ingin galau dengan menghadirkan Al-Qur'an, tidak lantas membaca Serta-merta Al-Qur'an gitu. langsung terus gitu kan ya. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya apa? Melalui sebuah pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang diharapkan nanti itu bisa memberikan dampak dan mensehatkan pikiran, jasmani dan yang lainnya itu. Ya. Ya, termasuk tadi mungkin ya biasakan dalam satu hari membaca Al-Qur'an itu. Ya, baca ayat walau hanya satu ayat sehari. Walaupun satu ayat. Iya, walaupun satu ayat. Ini tentu menjadi satu pedoman kita. Ya, Mbak Eha ya. Jadi kalau misalkan memang kita harus latih rutin, ibarat bisa diasah setiap hari gitu ya, Pak. Iyalah ya, Iya. wajar kan kadang pikiran kita kan gitu kan. Coba dalam satu hari kalau kita ndak ini kalut kan. Betul. Misalkan kita ndak sholat ya, Ya. artinya kan ya sudah. Ya ini pikirannya sangat ini Ya, beban gitu kan. beban gitu. Tapi ketika kita sholat, diantaranya adalah minimnya biasanya agak ngantuk-ngantuk. Ngantuk apa itu sebetulnya? Itu kan penurunan tingkat ini psikologis yang awalnya terlalu kenceng, tapi dengan adanya setelah kita wudhu, kita refresh, kemudian kan kita lebih segar. Nah, makanya kadang dampaknya sedikit kadang ngantuk-ngantuk kan gitu. Tapi itu kan tensinya itu agak menurun. Sehingga tadi kembali ke tadi itu ya tadi dibiasakan dengan membaca Al-Qur'an setiap hari. Ya, kemudian Pak, ini kadang kita lihat juga banyak di media-media yang kasus-kasus orang salah langkah dalam mengakhiri hidup. Ini termasuk menjadi satu kenapa mereka begitu tega mengakhirinya, karena apakah mereka ada masalah apa dengan Al-Qur'an, Pak? Atau mungkin karena mereka jauh sekali atau gimana, Pak? Ya, Ketika jadi dia mempunyai permasalahan kalau ini, kemudian dia ambil hal-hal yang negatif dengan hal-hal yang jalan pintas. Ini permasalahannya memang betul-betul jauh dari Al-Qur'an atau gimana, Pak? ya, termasuk diantaranya adalah Islam, agama yang kita peluk ini memberikan pedoman, memberikan rambu-rambu melalui kitab sucinya Al-Qur'an itu untuk mensinergikan antara hal duniawi dan hal ukhrawi. Jika memang ini tidak disandingkan, ya bisa jadi yang terjadi yang seperti yang diceritakan tadi. Orang kemudian bisa mengambil satu keputusan yang fatal. Betul. Dan yang lainnya. Karena apa? Tidak punya pedoman yang kuat. Misalnya tadi orang sedang mengalami ujian yang berat. Ujian yang berat ini kan tentunya butuh yang namanya kekuatan yang lebih agung. Nah, kekuatan yang lebih agung apa? Ya tentunya Allah lah untuk menjadi tempat bergantung. Kalau dia tidak punya tempat bergantung, dia sudah putus asa. Lah kalau sudah putus asa ya memang tidak bisa diselesaikan. Ya, salah satu-satunya cara kalau misalkan orang menghadapi satu persoalan yang sangat besar, ya yang bisa menyelesaikan adalah Allahu Akbar. Dialah yang maha besar, gitu kan. Kalau tidak ya seperti yang diceritakan tadi. Berarti intinya pasrah gitu ya, Pak? Ya, termasuk diantaranya artinya pasrah, tetapi bahwa dia bisa meletakkan dirinya bahwa ada Allah loh Mas di sana yang maha kuasa itu gitu. Dan inilah pentingnya pendidikan agama Islam di kampus gitu ya, Pak? Nah, itu termasuk diantaranya mengapa Universitas Peradaban termasuk diantaranya sesuai dengan visi misinya mata kuliah ini sangat diperhatikan begitu. Ya, dan kemudian ini sejauh kita kalau sudah lepas dari galau ini untuk di dunia pendidikan sendiri, untuk pendidikan Islam sebagai pondasi untuk para mahasiswa untuk mengantisipasi rasa galau ini, seberapa banyak besar persentasenya, Pak? Ya memang pengaruhnya cukup besar ya. Kalau saya sendiri sekarang sedang melakukan penelitian sebetulnya Mas tentang kecerdasan spiritual gitu kan. Dimana sejauh mana mereka
tapi kaitannya dengan menaati protokol kesehatan ini sedang saya uji. Tapi untuk sementara karena ini juga populasinya itu hampir semua mahasiswa Indonesia Pak ini. Jadi termasuk kalau saya melihat mereka juga cukup bagus gitu. Jadi termasuk mahasiswa peradaban ini tingkat kecerdasan spiritualnya itu juga cukup bagus. Jadi kaitannya dengan mata kuliah yang diberikan sejauh yang saya tahu juga memberikan dampak yang positif terhadap wawasan, kepribadian dan karakter mereka gitu. Artinya dengan adanya pendidikan atau studi Islam ini di Universitas Peradaban menjadi salah satu benteng dan juga pondasi ya Pak bagi para mahasiswa. Ya betul, karena bagaimanapun kita Indonesia dalam kaitannya Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim ini juga sangat penting, di mana memiliki wawasan, amalan, nilai-nilai agama Islam itu menjadi sangat penting. Terutama saya sering mungkin saya ingin katakan bahwa mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam itu tidak hanya kaitannya dengan identik dengan kita menjalankan agama-agama yang sifatnya ibadah. Padahal di situ banyak sekali nilai-nilai yang dikandung di dalam Al-Quran. Contohnya adalah bagaimana kita meningkatkan daya literasi. Kalau kita lihat sekarang literasi, kalau kita masuk di Google gitu, tingkat literasi Indonesia masih kalah. Maka padahal Al-Quran sendiri sangat-sangat tegas. Bahkan sampai ayat pertama diturunkan apa? Himbauannya membaca, membaca, ya kan? Tetapi mengapa kok kita? Lah ini yang salah. Saya membaca Pak, tapi WA, membaca WA. Ya membaca WA enggak apa-apa lah, tapi membaca buku, artikel. Makanya kalau seperti yang saya terima informasi, misalkan kalau kita di luar katakanlah Pak ya, luar negeri mahasiswa, itu hampir satu hari kalau tidak salah 400 halaman Pak. Nah, maka ini menjadi tantangan. Bagaimana ini Islam sebagai sebuah agama dan Al-Quran sebagai kitabnya ini mendorong mahasiswa kita, dan ini selalu saya utarakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah studi Islam, membaca adalah pintu untuk kita menaklukkan dunia, gitu kan. Jadi literasi. Kalau kita tidak membaca, lah inilah nilai-nilai Islam. Jadi tidak hanya dipahami sebagai ibadah, terus kan gitu kan, sebagian orang kan begitu kan, kayaknya kok loh, padahal ayat pertama sangat jelas membaca. Jadi kalau kita nggak membaca, bagaimana pengetahuan dikuasai? Ya sekarang kan orangnya pengetahuan sekarang kan. Ya, misalkan kalau kita sekarang kita sedang mengalami ujian yang sangat berat dengan virus ini. Ya kita sebagai umat Islam harus memberikan kontribusi menyelesaikan ini sesuai dengan keilmuan kita. Entah itu melalui, kalau misalkan saya karena studi Islam, maka saya menggunakan pendekatannya adalah peran kecerdasan spiritual. Jadi untuk menguji bagaimana sih perannya itu. Kalau kita misalkan ahli di bidang ekonomi, berarti lah memberikan kontribusi di bidang ekonomi untuk membantu penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Kalau misalkan kita tenaga medis dan yang lainnya, sesuai dengan kiprah kita sebagai manusia, juga kita bisa membantu orang lain. Dan ini juga nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran juga, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Oke, ya baik, temannya dimanapun Anda berada saat ini dan masih di podcast Radio Talkshow, masih bersama Bapak Muhammad Lukman Arifin. Beliau adalah dosen studi Islam Universitas Peradaban Bumiayu, dan materi kita atau tema kita adalah galau. Nah, hadirkan Al-Quran dalam hati, dan ini sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Lukman Hakim, Lukman Arifin maksud kami untuk malam hari ini. Ya Pak, ini sayang sekali untuk bersamaan kita. Ya, untuk statement closing kita Pak, mungkin untuk para mahasiswa khususnya, kemudian juga pentingnya pendidikan Islam khususnya Al-Quran untuk para mahasiswa Pak. Oke, jadi apa yang saya ingin katakan bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad, dan tentunya bagi umat Islam ini harus menjadikan pedoman, di mana hampir
umat Islam terdahulu menjadikannya ini sebagai sumber keilmuan, sumber hidup dan yang lainnya, sehingga alangkah ruginya kalau kita tidak menyempatkan dalam satu hari satu ayat pun tidak baca misalkan. Nah, terus baca apa? Nah, makanya sempatkanlah membaca meskipun berapapun, sehingga ketika itu menjadi kebiasaan itu kita akan muncul rasa cinta. Ketika muncul rasa cinta, kita akan tertarik untuk mengamalkan. Kalau tertarik mengamalkan, kita menjadi manusia yang sangat produktif. Ketika kita menjadi manusia sangat produktif, kita bisa bermanfaat kepada banyak orang dan tentunya bisa memberikan kontribusi besar kepada umat manusia. Itu mungkin closing statement saya. Oke, terima kasih Pak Lukman Lukman Arifin untuk malam hari ini, untuk bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih. Iya, dan mudah-mudahan juga ada yang bisa kita terima untuk temannya ya, karena memang ada banyak tadi pertanyaan juga dari Mbak Widya dan juga Mbak Stevina, Mbak Fira, kemudian juga Mbak Eha. Ini mudah-mudahan untuk malam hari ini juga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya dan bermanfaat untuk kita semuanya yang lainnya Pak Lukman. Dan terima kasih Pak Lukman, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan terima kasih juga untuk temannya. Sayang sekali untuk kebersamaan kita di podcast Radio Talkshow bersama Pak Muhammad Lukman Arifin. Beliau adalah dosen studi Islam Universitas Peradaban Bumiayu yang hadir di kesempatan malam hari ini, dan terima kasih juga untuk temannya yang selalu setia bersama kami. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja pada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the